teman-teman, namaku Cherissa Wahyu Pramais. Aku biasa dipanggil Cheris sama teman-teman aku. Aku lahir di Surabaya tanggal 3 Mei tahun 1997. Beberapa waktu yang lalu, aku ikut lomba Pangeran Putri Lingkungan Hidup sekota Malang. Alhamdulillah, aku memenanginya. Sebenarnya sih nggak gampang loh ikut lomba kayak gitu, karena melewati beberapa seleksi yang sangat ketat. Alasanku sih ikut lomba ini karena aku ingin menghijaukan kembali kota Malang. Pengen tahu ceritanya kan? Ikut aku terus ya. Teman-teman, awalnya aku tidak menduga dapat meraih kemenangan menjadi Putri Lingkungan Hidup. Selain diperlukan kepedulian akan lingkungan, tentunya juga dibutuhkan wawasan yang luas. Dengan membaca semua buku pengetahuan, pastinya menambah wawasanku. Memang sih, dari kecil aku sudah hobi membaca buku, mulai dari novel, fiksi, hingga buku pengetahuan yang lain. Rasa keingintahuanku itulah yang membuat aku tidak pernah bosan untuk membaca. Apalagi jika ada ilmu yang belum ku mengerti. Rasa ketertarikan akan hal tersebut semakin tinggi. Aku adalah anak yang terbuka. Aku selalu sharing atau curhat ke mamaku mengenai apa aja yang telah kulewati. Dan aku bersyukur kalau mama selalu memberiku dukungan dan motivasi. Teman-teman, hingga saat ini aku masih menjabat sebagai Putri Lingkungan Hidup Kota Malang. Oleh karena itulah, aku menambah pengetahuan dengan terus membudayakan membaca buku apapun, karena menurutku, setiap buku pasti akan ada pengetahuan yang bisa kita peroleh. Cherissa itu anaknya sangat optimis di dalam melakukan suatu apapun yang akan dilakukan, misalkan pelajaran ataupun kegiatan ataupun melakukan suatu olahraga. Dia itu begitu gembira melakukannya itu yang saya sangat senang sekali dengan sifatnya itu. Pertama, sekolahnya itu mengundang dia untuk hadir di dalam seleksi yang dilakukannya pada saat awal dari tahun 2009. Nah, itu meliputi seleksi dari wawancara, kemudian seleksi daripada ada semacam karantina begitu ya, karantina selama kurang lebih 3 atau 4 hari, itu menghasilkan suatu produk apa dari lingkungan itu, dan kemudian anak kami itu melakukannya di sana dan akhirnya cukup dikatakan berhasil pada saat itu. Nah, itu yang dilakukannya, kemudian mengikuti seleksi wawancara, seleksi yang lainnya, tulis menulis, kemudian lolos untuk menjadi 30 anak yang harus diseleksi kembali gitu. Kalau cita-citanya dia ingin jadi dokter, khususnya ke dokter kandungan, karena dia begitu senang sekali melihat seorang ibu melahirkan. Pada awal-awalnya itu kami ajak untuk melihat
bagaimana ibu-ibu mengandung, bagaimana ibu-ibu itu dia begitu tertarik sehingga akhirnya berminat di sana itu. I think I love you. 그런가 봐요, 'cause I miss you. 그때만 없으면 아무것도 못한. Teman-teman, malam ini aku kembali belajar. Banyaknya aktivitas yang kujalani tidak membuatku untuk melupakan belajar. 난 몰랐지만 now I need you. 어느새 내 마음 깊은. Aku menyadari bahwa lelah dan waktu yang sedikit sudah menjadi bagian dari hari-hariku. Tapi aku tidak patah semangat begitu saja. Aku berusaha untuk mengerjakan tugasku dengan baik. 우리 나눠 울린다고 친구 그게 딱 좀. Sampai saat ini, aku masih belajar untuk membagi waktu dengan baik. Harapannya antara kegiatan sekolah dengan kegiatan lain bisa seimbang. 맞는 게 없는데 어떻게 사귈 수 있냐고 말도 안 되는 얘기라고 말하며 둘러. Cerisa kami harapkan itu mampu mengembangkan pengetahuannya di bidang lingkungan, karena kami sampai dia dewasa pun kami harapkan Cerisa ini mengembangkan di bidang lingkungannya itu semaksimal mungkin sampai dia dewasa, karena harapan kami lingkungan ini akan semakin baik di kemudian harinya untuk sebagai pengetahuan maupun sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu. Pesan kepada Cerisa kami sarankan untuk dia lebih menjaga kondisi badannya untuk mendukung segala kegiatannya ini, sehingga kedepannya dia bisa lebih enak atau lebih bisa menikmatinya di dalam perjalanan karirnya nanti. 했지만 이제 더는 난 그러기가 싫은 걸요. Teman-teman, kelak aku besar nanti, aku ingin menjadi seorang dokter spesialis kandungan. Menarik sekali kan? Karena aku ingin membantu dan menyelamatkan para ibu yang kesusahan dalam melahirkan. 이런 걸 보면 아무래도 I'm falling for you. 난 몰랐지만 now I need you. 어느샌가 내 마음 깊은 곳에 아주. Selain itu, aku memiliki motivasi yang lain, bahwa dengan rajin belajar, nantinya aku ingin dapat membahagiakan orang tua dengan melihat kesuksesan yang telah kuraih. 왜 못 봤죠 바로 앞인데. 그동안 이렇게 바로 내 곁에 있었네. Go on, leave me breathless. Come on. The daylight's fading. Teman-teman, pelajaran di kelas kali ini ialah bahasa Inggris. Standing still, I'm waiting for you only. The slightest touch and I feel weak. I cannot lie from you. I cannot hide. I'm losing will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, go on. In your activity, because you can sit on the chairs over here around. We will talk about your job today. Silakan. I want you to collect the lyric of the song, and tomorrow you will finish with the synopsis of this inside your group and try to browse the song on the internet. Okay? Any questions? No questions? You can go and find your materials. Good luck. Go.
teman-teman mendapat tugas untuk mencari lirik sebuah lagu berbahasa Inggris dan nantinya akan dipresentasikan mengenai isi dan makna lagu. Teman-teman, dalam belajar aku mempunyai motto tersendiri, yakni where is will, there is a way, yang artinya di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Sehingga dalam belajar aku selalu memiliki niat yang tinggi untuk bisa mencapai nilai yang baik. Kerisa ini di sekolah merupakan anak yang aktif sekali dalam kegiatan berorganisasi. Antara lain dia menjadi pengurus OSIS. Kemudian dia juga menjadi tim kader PSN ya di SMP 3 Malang, dan juga dia masuk ke kader di usaha kesehatan sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi, baik itu organisasi di bidang siswaan, ya, kemudian di bidang lingkungan sekolah, dia juga termasuk pelopor untuk menuju sekolah hijau, ya, dalam rangka mengembangkan lingkungan SMP 3 ini menuju sekolah yang bersih, hijau, kemudian sehat. Dia termasuk siswa yang memiliki prestasi yang bagus karena dia berada di kelas yang memang kita pilih untuk menjadi piloting, ya, dalam rangka mengantarkan sekolah ini sebagai sekolah rintisan bertaraf internasional, ya. Bahasa Inggris memang menjadi salah satu pelajaran yang kusenangi. Tentunya untuk bisa menjadi putri lingkungan hidup, bahasa Inggris juga sangat berperan, bukan? Selain bahasa Inggris, aku juga menyenangi pelajaran IPA karena sangat menantang dan bisa mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Terpilihnya aku menjadi putri lingkungan hidup tentunya bukan hal yang mudah, karena harus melewati beberapa seleksi, mulai dari prestasi, kampanye, masa karantina, dan masih banyak lagi. Si Karisa ini selain secara akademis dia bagus, ya, dalam penguasaan bahasa Inggrisnya juga bagus, maka dia kemarin alhamdulillah dia terpilih sebagai juara pertama, ya, di Putri Lingkungan, ya, lingkungan hidup, sehingga dia bisa mewakili Kota Malang sekaligus Indonesia untuk tampil di Brazil, ya, dalam rangka mengampanyekan tentang lingkungan. Dan sebagai buktinya dia seperti itu, dia juga punya kegiatan di sekolah binaan di SD. Dia terus mengampanyekan tentang lingkungan ini. Nah, menurut saya ini merupakan prestasi yang sangat bagus, ya. Artinya kepada generasi muda sudah mulai dibekali, ya, sejak dini tentang pentingnya lingkungan, ya. Lingkungan ini sangat penting, khususnya sekarang karena banyak, ya, perusakan di bidang lingkungan hidup. Nah, dengan adanya kegiatan yang bernuansa lingkungan ini, menurut saya kepada generasi muda, khususnya pada siswa mulai dari SD mungkin sudah ada, ya. Ini kami kuliah di SMP, ini sama sekali merupakan hal yang sangat bagus, sangat baik, dan ini perlu kita dukung terus dan dibuktikan oleh siswa kami si Karisa ini bisa sampai ke tingkat internasional, ya. Aku masih membutuhkan banyak pengalaman untuk terus bisa mengkampanyekan atau mensosialisasikan program lingkungan hidup. Karena tidak hanya bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah, tapi juga kepada masyarakat Kota Malang. Visiku dalam lingkungan hidup ialah membuat Kota Malang menjadi Malang Ijo Royo-royo. Tentunya kalian juga harus mendukung visiku ini, ya. Aku
Aku senang sekali dapat berprestasi dengan terpilih sebagai putri lingkungan hidup, sehingga aku bisa membanggakan sekolahku, keluargaku, dan juga orang lain yang selalu setia mendukungku. Okay, if you have finished, please give the soft copy to Norma. Istirahat pun tiba dan aku kembali akan bertugas sebagai putri lingkungan hidup. Teman-teman, waktu istirahat di sekolah tidak jarang aku mengkampanyekan mengenai lingkungan hidup dan global warming kepada teman-temanku. Ada kenaikannya radiasi ozon lagi bolong. Berarti kan otomatis sinar mataharinya kan langsung masuk. Dan itu sekarang semakin memburuk. Ozon semakin memburuk. Sekarang memburuknya mulai. Oh iya teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku mengikuti kegiatan deklarasi mengenai lingkungan hidup di negara Brasil selama 10 hari. Bali bisa, cuman kita sekarang mengurangi dulu. Seru sekali, karena selain mendapat materi baru mengenal lingkungan, di Brasil aku juga mendapatkan teman-teman yang baru dari berbagai kebudayaan yang berbeda. Penggunaan plastik, kan kalau plastik sama yang organik sama non-organik bercampur, kan kita kan pasti nanti. Benar-benar pengalaman yang tak terlupakan teman-teman. Aku juga tidak menyangka loh bisa ikut deklarasi lingkungan hidup hingga ke negara Brasil. Jadi kalau misalnya Malang kan sekarang apa gara-gara? Iya, karena sebenarnya sih nggak perubahan ozon itu, yang perubahan iklim pastinya nggak berpengaruh, cuman karena perubahan ozon terus mengakibatkan global warming dan akhirnya menyebabkan perubahan iklim. Gitu. Oh iya, Cek, rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca itu, misalnya kan kalau di pertaniannya yang orang yang di musim dingin, dia pasti kan otomatis memakai untuk memfotosintesis, ya. Tumbuhannya itu kan pakai matahari karena musim dingin, jadi mereka memakai waktu musim panas pakai rumah kaca. Karena rumah kaca itu kan otomatis kan masuk dan panas itu akhirnya tertahan di situ. Sama kayak efek rumah kaca. Jadi karena bolongnya ozon itu, jadinya pas panas masuk dan dia tertahan oleh efek. Selain bersosialisasi dengan teman-teman, aku juga tak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat Kota Malang untuk menanam minimal 1 bibit pohon di lahan rumahnya. Jika masih belum ada bibit pohon, bisa menggunakan pot-pot bunga. Tujuannya agar terus menghijaukan bumi ini. Nah, karena perubahan iklim, jadi apa ya? Sekolah yuk. Tak terasa jam istirahat segera berakhir. Saya berharap khusus kepada Cerisa bisa terus dikembangkan kemampuannya ini, ya baik dia di bidang akademisnya maupun juga di bidang non akademisnya, sehingga kalau bisa berjalan bersama-sama untuk meraih prestasi yang optimal. Ya, saya berharap prestasi yang sudah dicapai saat ini baik di bidang akademisnya maupun di bidang non akademisnya tadi bisa dikembangkan terus, sehingga ini bisa mengantarkan dia menjadi siswa yang berhasil, ya bisa mencapai prestasi puncak. Bagaimana yang berdasar sebagai peserta acara kultur tari kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya Aldan Muhammad dan teman saya Cherry Sawayu akan mempresentasikan tentang global warming dan juga efek rumah kaca. Silakan menyaksikan. Di awal pelajaran, aku masih mendapat kesempatan untuk presentasi mengenai global warming di depan kelas, ditemani dengan temanku yang juga terpilih menjadi pangeran lingkungan hidup. Dan apa itu juga efek rumah kaca? Rumah kaca adalah rumah dengan dinding dan atap dari kaca yang biasa digunakan di sektor pertanian. Dan efek rumah kaca Memang sih agak susah untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Tapi aku terus berusaha untuk mengingatkan dan menghimbau kepada siapa saja untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua, Karena hanya dengan kesadaran masyarakat akan efek dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global, tentu menjadi faktor keberhasilan untuk kembali menghijaukan bumi kita, khususnya Kota Malang. atau N2O yang berasal dari kegiatan pertanian atau pemupukan, transportasi, dan proses industri. Yang Ayo keempat, teman-teman, mari bersama kita menjadikan Kota Malang menjadi hijau royo-royo. Jangan sakiti bumi kita, jangan merusak alam kita, dan tentunya lestarikan dengan menghijaukan kembali bumi ini. atau PFCS berasal dari proses industri. Begitu, kami mohon maaf apabila kami ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, udah tahu ceritaku kan? Karena berkat aku memenangkan lomba itu, aku mengikuti konferensi internasional lingkungan hidup dan anak di Brazil. Pesanku untuk teman-teman semua, jangan buang sampah sembarangan ya, karena itu berdampak besar bagi peningkatan global warming di Kota Malang. Dan juga untuk masyarakat Kota Malang umumnya, tanamlah minimal 1 pohon di perkarangan rumah Anda. Sekian cerita dari saya, aku pasti bisa. Aku